Nah, Ini menjadi contoh kan, tidak ada jarak sebenarnya. nggak ada ya, ketulusan itu. Aha. Ketulusan, genuinitas. Nah, saya ingat ya, tadi ada banyak PR ya. Kekaisaran Romawi itu ada adagium, panis et circenses. Kalau rakyat nggak ingin berontak, belikanlah panis roti, et dan circenses hiburan. Sesederhana itu cara pikirnya Imperium Romanum. Nah, harapan kita masyarakat yang dengan 21,8 yang stunting itu kan mengerikan. Kita itu diberi berkah yang luar biasa oleh Tuhan yang subur. Apa benar ya misalnya garam saja impor. Kita archipelago terbesar ya, dengan garis pantai nomor 2. Oke, kita akan lihat bagaimana Romo, Paus Fransiskus akan menaiki pesawat dari pesawat komersil milik Garuda Indonesia. Sebentar lagi kita akan lihat bagaimana Paus Fransiskus akan meninggalkan Indonesia. Tentu saja banyak pesan yang disampaikan selama kunjungan Paus Fransiskus ke Indonesia tanggal 3 sampai 6 September 2024 dan ini hari terakhir. Ya, sudah melihat bagaimana Paus Fransiskus akan memasuki pesawat komersil milik Garuda Indonesia dan meninggalkan Indonesia setelah sejumlah agenda dalam kunjungan Paus Fransiskus di Indonesia sejak tanggal 3 sampai tanggal 6 September, mulai dari bertemu dengan Presiden Joko Widodo sebagai pemimpin negara Vatikan, kemudian juga menghadiri tokoh pertemuan lintas agama yang juga dihadiri oleh tokoh agama di Masjid Istiqlal bersama dengan Imam Besar Masjid Istiqlal, Nasaruddin Umar. Ada juga momen menarik dan juga momen mengharukan pertemuan antara Imam Besar Istiqlal, Nasaruddin Umar bersama dengan Paus Fransiskus pada saat diusai pertemuan terowongan silaturahmi. Setelah itu kita ketahui bersama saudara, Paus Fransiskus juga memimpin Misa Kudus ataupun Misa Akbar di Gelora Bung Karno yang dihadiri 86.000 umat Katolik. 86.000 umat Katolik di Gelora Bung Karno untuk memimpin Misa Kudus atau Misa Akbar di Gelora Bung Karno. Ada banyak pesan dan juga misi yang disampaikan oleh seorang Paus Fransiskus dalam khotbahnya. Salah satunya adalah soal bagaimana tentang social justice atau keadilan sosial yang sampai saat ini terus didengungkan seorang Paus Fransiskus. Tidak adanya kekerasan, hentikan kekerasan dan juga untuk terciptanya perdamaian dunia. Termasuk juga mengapa negara Vatikan begitu tertarik kepada Indonesia karena memang keberagaman dari agama dan juga budaya Indonesia, tapi kita tetap Bhinneka Tunggal Ika. Itulah yang kemudian kita harapkan ini jangan hanya menjadi event formalitas. Nah, itulah pekerjaan-pekerjaan rumah yang memang harus bisa ditangkap, bisa ditangkap oleh elit, oleh pemerintahan baru. Apalagi ini lu 5 tahun lah ya, harusnya bisa dari nol lah ya untuk bisa menciptakan. Oh iya, jadi banyak tadi ya kita berbicara bahasa Paus itu kan bahasa-bahasa diplomatik yang memang tidak mungkin beliau langsung kepada straight to the point. Ya. Kan dalam pidatonya kan beliau juga mengatakan ya, jika benar kalian tuan rumah tambang emas terbesar di dunia. Spesifik ya? Ya, harta yang paling berharga adalah kemauan agar perbedaan tidak menjadi alasan untuk bertikai, tetapi diselaraskan dalam kerukunan dan rasa saling menghormati. Disinggung soal tambang itu sebagai kekayaan. Tapi yang lebih penting adalah
bagaimana perbedaan, bagaimana manusia ini diperhatikan. Itu dalam bahasa low contact yang saya coba pahami. Nah, itu semangat itulah yang menjadi pekerjaan rumah, sehingga show tontonan 70 jam dari Paus melalui berbagai media sosial, itu kan luar biasa, dan seharusnya itu menjadi refleksi bagi kita semua. Dan Paus clear ya, menyukakan bagi kewajiban manusia yang bekerja di bidang politik ya, untuk betul-betul mengawal ini semua, mengawal kemajemukan, mengawal kemaslahatan bersama, mengawal ketimpangan, mengawal hak asasi manusia untuk betul-betul diwujudkan. Spesifik pesan itu disampaikan kepada orang-orang yang bekerja di wilayah politik. Nah, itu yang harus terus diingatkan, menjadi early warning system. Ya, early warning, mengingatkan bahwa akan ada bahaya kalau gap kemiskinan itu kemudian dibiarkan. Karena keadilan sosial itu kan sebenarnya akan mewujud pada sebuah perdamaian. Agak susah mewujudkan sebuah perdamaian tanpa ada social justice. Social justice bukan hanya the have and the have not, tetapi kesenjangan spasial dan lain sebagainya. Itu kalau ini kan menyangkut perasaan ya. Orang yang merasa tidak adil, tidak adil, melihat yang begini, ini kan akan banyak lihat nanti setelah Paus ke Port Moresby, apa yang akan terjadi. Lu juga akan lihat, oh udah kembali lagi. Adisti, saya ingat refleksi COVID ya. COVID 2 tahun menerpa Indonesia. Ya, orang betul-betul terpukul dengan COVID. COVID sekarang kembali sudah relatif selesai. Apa yang bisa dipelajari dari COVID? Perilakunya tetap sama saja. Tidak ada sesuatu yang diperbaiki. Ya kan, kesadaran hidup juga sama saja. Kalau kita naik pesawat, kalau dulu COVID sebelum turun orang harus duduk dulu semuanya. Sampai keluar satu persatu. Jaga jaraknya, tertibnya, sekarang udah kembali normal. Artinya apa? Apakah bangsa ini harus meningkatkan menjadi nation learning, bangsa yang pembelajar dalam semua peristiwa-peristiwa itu, sehingga hari ini harus lebih baik dari kemarin dan hari besok harus lebih baik daripada hari ini. Kalau enggak kita akan begini-begini terus gitu loh. Sehingga nggak akan kemana-mana. Nggak akan kemana-mana, sehingga speech-nya Yohanes Paulus harus diulang lagi. Omongan tadi Romo Sulis menyebutkan soal kemunafikan. Itu kan juga pidatonya Mohtar Lubis di tahun 74. Berbicara soal karakter manusia Indonesia. Ya sekarang masih begini-begini saja gitu loh. Nah, inilah yang menjadi bangsa pembelajar, yang sesuatu hentakan itu bisa mengubah perilaku dari masyarakat, dan itu butuh keteladanan. Itu butuh keteladanan, dan kita juga berharap ada keteladanan itu di pemimpin-pemimpin kita nantinya. Romo. Jelas dong, pemimpin disumpah untuk melayani masyarakat. Pemimpin jadi begini, kita menyebut pemimpin secara spesifik politisi ya. Negara ini hancur apa tidak bergantung politik. Pada pemimpinnya. Agama benar apa tidak tergantung pada tergantung pemimpin. Politik. Ya kan. Pendidikan baik apa tidak. Jadi sebetulnya tugas politisi itu tugas yang sangat luhur. Ya, sangat luhur. Paus juga menyebut itu. Cuman kita telah belajar juga seolah-olah politik itu perkara busuk, akal-akalan dan sebagainya. Harus kita kembalikan kepada martabat yang sangat mulia. Bagaimana kaum politisi itu betul-betul melayani masyarakat yang dengan istilah bonum commune itu. Demi kepentingan umum. Repotnya kan sekarang terjadi pembalikan, seolah-olah kalau berpolitik itu harus jahat, harus kotor, harus menipu, harus munafik dan sebagainya. Padahal pada mulanya tidak demikian. Oke, kita akan lihat Romo dan juga Mas Budiman, kita akan lihat gambar terkini di mana tadi baru saja kita lihat pintu dari tertutup, pintu dari pesawat Garuda Indonesia yang akan membawa Paus Fransiskus ke Papua Nugini untuk melanjutkan kunjungannya di negara Papua Nugini setelah 3 hari ini, saudara. 3 hingga sampai 4 hari ini, 3 sampai 6 September, Paus Fransiskus ini berkunjung di Indonesia dengan sejumlah agenda dan juga membawa pesan yang banyak sekali kita bisa lihat, termasuk tadi kita sudah membahas soal bagaimana dengan adanya kunjungan Paus ini bisa merefleksikan diri tidak hanya bagi umat Katolik tapi bagi seluruh rakyat Indonesia. Tampak sekali
antusias tadi sebelum Paus Fransiskus meninggalkan kedutaan besar Vatikan. Ini menunjukkan bahwa Paus Fransiskus ini merupakan salah satu sosok yang kemudian dinantikan oleh tidak hanya umat Katolik tapi juga tokoh lintas agama dan juga warga lintas agama lainnya, termasuk juga kerinduan akan pemimpin yang punya genuinitas di Indonesia, yang tulus untuk menyapa warga, melihat secara langsung, dan kita akan melihat sebentar lagi, saudara, sosok Paus Fransiskus akan meninggalkan Indonesia dan akan bertolak ke Papua Nugini. Permintaan yang diajukan oleh Paus Fransiskus adalah menggunakan pesawat komersil. Pesawat komersil, bukan private jet. Bahkan ini adalah menggunakan pesawat Garuda Indonesia yang akan membawa Paus Fransiskus menuju ke Port of Moresby di Papua Nugini. Saudara, sebelumnya juga Paus Fransiskus juga dari Italia ke Indonesia juga menggunakan pesawat komersil yang dicharter, saudara. Dan ini menunjukkan bagaimana kesederhanaan dari seorang Paus Fransiskus dan tidak ingin dispesialkan, begitu ya, ingin dispesialkan dalam kunjungannya, termasuk juga bagaimana kita melihat pada saat Paus Fransiskus selama kunjungannya di Indonesia menggunakan kendaraan berwarna putih, hanya SUV. Begitu, dan selalu membuka kaca jendela mobilnya, bahkan berada duduk di bagian depan. Dan kita tentu saja patut bersuka cita dan juga berbangga dan berbahagia seorang Paus Fransiskus mau berkunjung ke Indonesia. Begitu ya, bahkan banyak sekali anak-anak, bayi, anak-anak berkebutuhan khusus ya. Dan apa ya, Paus Fransiskus Smiling Pope gitu ya, kita melihat secara langsung bagaimana ketulusan dari seorang Paus Fransiskus. Ya. Termasuk di misa kemarin ya. Di misa kemarin dengan ya, umurnya sudah 87 ya, sudah tidak muda lagi. Lalu ada sakit di kaki juga. Tapi dengan segenap upaya mencoba menganimasi masyarakat yang lama tidak mendapatkan kunjungan ke Paus itu sesuatu yang luar biasa. Kita berharap juga Paus ini nanti masih ada 3 negara ya? Iya, ada 3 negara. Tetap sehat. Kita mendoakan terus semoga tetap sehat. Nanti masyarakat di Papua, umat Katolik, umat pada umumnya juga mendapatkan berkah pesan tersendiri. Dari Papua kemudian ke Timor Leste ya? Timor Leste ke Singapura. Mantan saudara kita. Baru kemudian ke Singapura pasti dengan pesan itu. Kembali ke Indonesia, saya mau menyinggung sedikit tadi, boleh ya? Boleh dong. Ya, jadi tadi soal Panis Centes ya. Rakyat sederhana itu ya sederhana kok pemikirannya. Masyarakat sederhana itu butuh makan dan merasa nyaman. Faktanya di Indonesia mencukupi beras saja masih swasembada. Kedelai makanan rakyat itu ada lagunya di Jawa, tahu tempe impornya berapa persen itu. Garam saja impor. Ini masalah impor mengimpor ini ada apa? Kok sampai sangat senang mengimpor? Itu artinya bagaimana kemudian pemerintah juga harus bisa mengupayakan kesejahteraan kepada rakyat. Itulah yang kemudian mungkin bisa kita impor ya, makanan tercukupi. Tapi kan itu bahaya. Kayak kemarin misalnya pada masa pandemi. Semua butuh sustainability di masing negara. Nah, salah satu usaha yang paling pokok itu jangan lupakan pertanian. Dan itulah yang kemudian juga bisa kita lihat bagaimana kesederhanaan dan juga kesahajaan dari seorang Paus Fransiskus ya. Kita akan mengajak pemirsa Kompas TV untuk melihat bagaimana visual terkini dari Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, di mana tampaknya pesawat Garuda Indonesia akan segera bersiap untuk membawa Paus Fransiskus akan meninggalkan Indonesia menuju ke
Papua Nugini untuk melanjutkan kunjungannya, saudara. Dan ini dia sejumlah, tadi kita sudah melihat juga Menteri Agama, begitu ya, juga sudah memberikan, sebentar lagi kita akan melihat Paus Fransiskus akan meninggalkan Indonesia, saudara. Tadi juga sempat pekerja ataupun karyawan dari yang berada di landasan pacu juga bahkan antusias untuk menyalami dari Paus Fransiskus. Iya, itu genuinitas ya. Aha. Jadi ya kadang-kadang dia melihat dipanggil, diberkatin gitu kan, itu kan sikap-sikap yang genuine gitu. Sehingga ya itulah sosok dari Paus Fransiskus yang saya pahami ya. Saya pahami, saya juga pernah ikut misa di Basilika Santo Petrus gitu, sehingga memahami ya begitu, selalu menyalami siapa yang dekat disalamin. Dan Ya, tidak ada jarak ya, memang. tidak ada jarak gitu, tidak ada jarak. Dan saya juga agak menarik ketika percakapan dengan salah seorang wartawan yang menanyakan soal di penerbangan dari Italia ke Jakarta, pandangan dari Paus Fransiskus soal imigran dan refugee gitu kan. Dia mengatakan imigran dan refugee selalu ada pada diri saya gitu. Itu kan menunjukkan sebuah komitmen yang luar biasa gitu. Orang-orang yang dieksklud oleh negara justru ada pada diri dia. Itu adalah simbol humanisme, simbol kemanusiaan yang lintas batas, yang tidak pernah dipahami oleh kepentingan-kepentingan negara, apalagi kepentingan-kepentingan politik. Nah, inilah yang menjadi sosok yang penting. Sudah akan sudah bergerak. Iya, kita akan lihat bagaimana yang hadir di landasan pacu juga sudah melambaikan tangan ucapan perpisahan kepada Paus Fransiskus yang segera meninggalkan Indonesia, saudara. Berapa jam ke pos Moresby? 6 atau berapa? Sama ke arah Papua lah. Oh ya? Hampir 8 jaman. Lama juga ya. Oke, ini dia ada Ignatius Jonan, kemudian juga ada Effendi Simbolon. Tadi juga kita melihat bagaimana Menteri Agama juga memberi kedutaan besar juga dari Duta Besar Vatikan. Juga kita sudah melihat bagaimana Paus Fransiskus sebentar lagi akan meninggalkan Indonesia untuk melanjutkan kunjungannya ke Papua Nugini, saudara. Tentu ini akan dicatat dalam sejarah, baik itu sejarah Indonesia dan juga dunia, bahwa seorang Paus Fransiskus pernah menginjakan kakinya ke bumi Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, membawa berbagai macam pesan dan juga misi soal toleransi beragama, keadilan sosial, hentikan tindakan kekerasan, dan perdamaian bisa segera tercipta jika adanya atau jika terciptanya keadilan sosial. Inilah yang kemudian menjadi PR kita bersama, warga dan juga pemerintah serta elit, untuk bisa mengimplementasikan apa yang dipesankan oleh Paus Fransiskus selama di Indonesia, termasuk soal isu lingkungan juga sempat disinggung oleh seorang Paus Fransiskus, keadilan sosial, serta perdamaian. Keadilan sosial tidak akan pernah tercipta, saudara, dan toleransi beragama inilah yang kemudian tetap harus bisa kita ciptakan dan juga upayakan di negeri Indonesia ini. Kita sama-sama saksikan bersama detik-detik, Mas Budiman. Ya, artinya tetap kita harus terima kasih ya. Ya, artinya apapun semuanya sudah berjalan dengan lancar, dengan baik. Ya, terima kasih kepada pemerintah Indonesia. Ya, yang telah mengusahakan banyak untuk Paus. Mengusahakan banyak untuk gereja, ada persahabatan dari dua negara. Dan tentu saja pesan-pesan dari
Pak Jokowi juga nyambut. Bapak Nasaruddin Umar, imam besar masjid juga memberi poin-poin. Dan Paus memberikan banyak poin, itu berarti sekali lagi itu PR untuk kita sebagai bangsa yang besar. Sebagai bangsa yang besar, archipelago nomor 1 atau nomor 2, Ya. itu luar biasa, kekayaan sudah banyak disebut. Cuman kita juga punya masalah yang sangat besar sebagai bangsa. Dan kalau tadi jangan sampai stuck. Saya hanya mau mengutip kata-kata Bung Karno, jas merah. Karena kalau bangsa yang tidak belajar dari sejarah, ya kita akan jatuh kepada pengalaman yang sama, itu lagi, itu lagi, itu lagi. Misalnya pada zaman Soeharto, itu menggunakan teori Rostow, teori pembangunan, tinggal landas dan sebagainya. Dibikin GBHN dan seterusnya. Oke. GBHN ada. Nah sekarang pemerintah mencoba membuat ada tujuan 2045 ya. Oke. Kita kembali lagi Siap. melihat bagaimana visual terkini di mana pesawat Garuda Indonesia yang akan membawa Paus Fransiskus melanjutkan lawatannya atau kunjungannya ke Papua Nugini ini akan lepas landas, saudara.